Terjadi lagi kasus korupsi badan usaha milik negara, yaitu Pertamina. Dan kali ini bahkan mungkin mengalahkan rekor sebelumnya ya guys ya, yang 300 triliun, yang sekarang mungkin bisa mencapai 1 kuadriliun. Wow, ngeri bos, ngeri. So kita akan bahas mengenai kasus korupsi milik PT Pertamina. Let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunian. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay in the living room. Yoi, kita kembali lagi. Sebelumnya Yo. perkenalkan kawan-kawan, gue Dava Virus. Nanti Instagram atau TikToknya muncul. Ya. Dan juga temen gue. Gua Yafi. Tolong dibantu juga ya munculnya di sini. Nanti editor kita munculin ya, supaya kita bisa di follow. Dan juga jangan lupa subscribe Sabun Reunion ya guys ya. Guys. Karena kita akan selalu membahas berita-berita terkini. Mau ada konspirasi, ekonomi, semuanya. Apa aja yang lagi rame lah Kira-kira pokoknya. kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Pertamina. Oh, Ngeri nih, ini ngeri. Gila, ngemecahin rekor lagi, Vi. Udah berapa hari ini mulu yang dibahas cuy. Iya, betul. Di semua sosmed. Mau lagi di kantor, ya kan? Orang-orang kantor tuh pada kayak, wah Pertamina gitu. Dan efeknya kalau yang paling gue lihat ya sebenarnya sekarang adalah orang lagi makin jarang di Pertamina untuk beli bensin. Oh iya. Maksudnya jadi lari ke Shell atau ya lainnya ya, ada BP, ada apa satu lagi Vivo yang gitu-gitu ya. Vivo ya terus apalagi tapi jarang banget ya, mobil juga ada. Oh iya, ada mobil juga ada. Ha-ha. Tapi maksud gue ternyata efeknya gede banget perpindahannya gitu loh. Iya, orang jadi trust isu cuy sama sih. Pertamina. Iya sih. Tapi lu masih pakai sebelum ada kasus ini lu sebenarnya masih pakai Pertamina apa udah enggak pakai Pertamina? Maksudnya pakai produknya Shell kah atau AKR kah? AKR tuh BP ya BP Iya, kah gitu. Iya. Oke, jujur mungkin dulu gua awal jarang gue pakai Shell ya, karena masih dikit ya, tapi makin kesini Shell makin rame. SPBU-nya terus kemudian emang banyak review dari teman-teman gue sebelumnya yang pakai Shell. Emang Shell itu kenyataannya swasta ya, lebih bagus kan dari Pertamina. Tapi saya bagaimanapun juga kan Pertamina bagaimana ya, gue sekalipun ini gue isi Pertamina itu isinya Pertamax cuy. Biar sebanding lah. Iya, karena Shell yang paling murahnya kan roundnya 92 juga iya, kan. 92 Ya, biar sebanding. Nah gue jadi selama ini emang udah jarang banget ya ngisi Pertalite. Tapi Pertalite lu lihat ya antriannya rame banget. Pertama itu, kedua kan sekarang wajib pakai yang QR itu kan, yang harus mendaftarkan dulu kan. Iya. Via My Pertamina. Jadi ketahuan kalau lo memang boleh dan pantas untuk menerima Petralite, untuk beli Petralite. Soalnya kan disubsidi kan. Subsidi, nah betul. itu jadi selalu gue kenapa alasan gue kalau sekalipun gue isi Pertamina gue ngisinya Pertamax. Karena emang jujur gue malas antri cuy. Ya oke. Baik. Nah kalau di gue case-nya adalah sejak yang terakhir sudah wajib harus pakai QR itu, sejujurnya gue belum daftar tuh yang untuk Petralite gitu. Sama. Jadi pada akhirnya udah deh, dibanding gue pakai juga Pertamax-nya, toh kan sebenarnya Shell juga roundnya 92 juga tuh yang paling murah, supernya nih. Akhirnya gue belinya selalu Shell karena case-nya kalau di gue adalah terakhir tuh gue punya salah satu teman kantor yang lumayan senior di luar kantor tuh dia memang jual beli mobil second. Oh iya. Nah dia tuh menyampaikan bahwa setiap dia sudah membeli mobil second dia pasti isinya dengan Shell. Iya. Karena bagi dia mobil-mobil second yang dia pegang, tapi dia tuh bukan tipe yang punya kios ya. Jadi emang dia punya garasi aja, gue taruh mobil-mobil second gue buat dijual gitu loh. Bukan yang definisi punya toko gitu. Iya. Bukan dealer ya. Bukan dealer tapi dia seneng jual beli, tapi emang definisi jual beli perorangan lah jatuhnya gitu. Jadi kayak ini gak sih, apa namanya, kayak maklar aja gitu ya. Iya, kayak dia seneng aja beli mobil second dipakai terus nanti sambil nyari yang jual gitulah, konsepnya kayak gitu. Nah dia selalu bilang bahwa gue selalu pakai Shell dan dia bilang Dev mending lo pakai Shell aja. Pada saat itu dia ngasih tau gitu. Kenapa pak? Gue bilang gitu karena di case gue setiap gue jual beli mobil yang gue pakein Shell itu jarang banget banyak problem ketika mau dibenarkan. Oh iya. Maksudnya mau di apa namanya ke bengkel gitu-gitu ya. Itu jarang banget problem. Jadi jarang ada maintenance mesin ya. Maintenance-nya yang mahal ya case-nya ya gitu. Maksudnya
paling ya yang perlu diganti aja. And then gue berkali-kali lah sejak itu gue kayak 2 tahun terakhir deh, 2 tahun atau 2 tahun terakhir sejak gue dikasih tahu sama senior gue pakai Shell terus, baik di motor dan mobil. Nah, ternyata setiap gue juga ke bengkel itu selalu bersih. Oh iya. Jadi kan gue selalu coba, gue pengen tahu bener nggak sih yang ini. Dan itu selalu kayak gue ditanyain dulu sama teknisinya, misalnya kayak gue misalnya ke motor ke Honda, terus kayak Mas pakai Shell ya gitu. Gue kadang gitu, iya kenapa Mas? Iya soalnya jadi kadang kalau misalnya kita pakai bensin, tergantung ya misalnya ke Pertamina atau gimana, di posisinya intinya kalau pembakarannya tidak sempurna itu suka ada kerak-kerak. Oh iya, gue baru tahu gitu. Nih. Gue nggak pernah sih. Jadi ada katanya informasinya jadi ada kerak-kerak, dan kerak-kerak itu yang juga merusak jadi ke mesin-mesin motor atau mobil lainnya. Oh That's gitu why ya nanti alasannya. jadi banyak misalnya kayak harus yang diganti jadi partnya banyak. Padahal sebenarnya kalau pembakarannya sempurna nggak sebanyak itu. Iya, ibaratnya minor lah ya. Iya gitu. Jadi kayak misalnya kalau nggak perlu ganti misalnya filternya, ya karena lo pembakaran dengan sempurna, filternya jadi harus buru-buru diganti setiap berapa jadi bulan ngefek sekali. ke semuanya lah ya. Ngefek ke semuanya. Awal dari pembakaran itu. Nah, itulah makanya kan ada beberapa mobil atau motor yang di dalam di tempat pintu tangkinya itu udah tulisannya kan wajib RON 92. Wajib RON. Itu tuh sebenarnya juga mesin ini memang pembakaran sempurnanya di RON segini minimalnya. Apalagi mobil-mobil sekarang kan. Mobil sekarang rata-rata 92 kan. Gitu case-nya. Nah, makanya gue sejak itu oke deh pakai yang 92 sekalian, tapi memang gue akhirnya belinya yang Shell. Nah, yang masalahnya yang terjadi di akhir-akhir ini adalah kenapa orang-orang jadi nggak mau beli ke Pertamina karena ngerasa Pertamax rasa Petralite. Dan itu pun itu gue yang kayak gila ya, ngerasa ditipu ya. Iya. Kenapa kasihan motor gue cuy. Iya itu dia kan. Iya. Udah gue beliin mahal. Iya. Yang premium. Dan lo nggak bayar subsidi kan? Yang premium niatnya juga dukung pemerintah ya kan. Yoi dong. Tahunya ditipu juga. Kenapa sih hal-hal yang kecil kayak gitu juga harus bohong? Allah. Tapi kalau di lo memang berarti selalu kalau nggak Pertamax belinya Shell yang super. Iya, kalau kadang juga kalau dulu kan di dekat kantor lama gue kan ada pom bensin Vivo tuh. Kadang juga ngisinya Vivo. Oh Vivo, ya oke. Gue sekarang 2 sebenarnya, Shell atau BP. Kalau BP sih gue jarang, yang sekarang gue jarang lihat. Emang karena cuma di daerah kita kan lebih jarang kan. Cuma kalau nggak salah tuh BP tuh ada promo juga yang kayak lo minimal beli berapa puluh liter dapat 1 liter apa 2 liter gitu-gitu deh pokoknya. Oh iya. Ada gratis berapa liternya, jadi lumayan juga. Gitu gue dikasih tahu sama teman gue yang pakai misalnya dia belinya mobil apalagi kan lumayan langsung banyak tuh. Lo misalnya full tank itu kan jadi lumayan tuh dapat gratis berapa liter gitu. Nah, case ini karena ternyata nggak cuma ngomongin soal RON yang ditipu gitu loh. Maksudnya RON yang katanya bahasanya dicampur ya. Iya, jadi dikasih kayak zat aditif gitu ya buat. Baik zat aditif juga kata yang gue dapat informasinya ada pembelian yang seharusnya 92 yang dibeli 90 Vi. Oh ya, untuk beberapa SPBU gitu. Enggak, lebih ke pembelian di luarnya. Oh, iya. Jadi kalau kita ini dari awal adalah menurut gue dan gue sempat nonton juga dari videonya Pak Ahok yang dinarasi bahwa kita itu sebenarnya secara storage inventory minyak kita di minyak mentah kita di Indonesia itu seharusnya besar sekali. Iya. Cuma case yang terjadi kenapa kok sampai dibilang bahwa ya udah import aja. Iya, karena ini emang yang kemarin yang gue baca juga beritanya tuh emang dari awal waktu pergantian direksi kalau nggak salah itu emang dirapatin kalau misalnya produksi minyak dalam negeri itu nggak memenuhi kualitas standar. Nah makanya mereka berkomunikasi untuk impor dari luar. Oke. Nah, yang konyol adalah ketika mereka habis ngomong produksi dalam negeri itu tidak sesuai standar. Rata-rata tuh kayak misalnya vendor-vendor dalam negeri gitu loh. Misalnya kan ada salah satu yang gede misalnya Medco kan punya juga tuh untuk yang nambang minyak misalnya dianggap minyak mentahnya kayak kurang ini. Yang lucu minyak mentah ini jadi diekspor. Lo ngerti gak maksud gue? Kalau misalnya emang itu nggak sesuai, gak mungkin orang luar mau beli dong. Iya. Kayak ngapain gitu.
Nah, tapi kan pada secara kenyataannya kualitasnya aja nggak memenuhi standar. iya ini gitu. kan. Nah, yang kedua adalah ternyata ketika udah dianggap tidak sesuai, dia impor. Nah, yang lebih menyebalkannya lagi adalah udah diimpor, dia melakukan pembeliannya di bawah sesuai spesifikasi. Gila kan? Gila gak? Jadi ini tuh case-nya kenapa bisa kita ngomong di awal sampai 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. Itu case-nya karena kejadian seperti itu, Vi. Jadi dari awal minyak mentah nggak dianggap yang di Indonesia enggak sesuai spesifikasi. Oke, akhirnya beli keluar nih. Terus giliran yang di dalam negeri diekspor nih. Gitu. Pertama, problem dari situ aja membuat harga minyak dalam negeri jadi tinggi. Yang seharusnya kalau misalnya produksi dalam negeri sendiri itu kan lebih mahal itu karena secara biaya logistik kan enggak gede. Toh kita juga produksi dari dalam negeri, vendornya vendor lokal. Iya dong. Betul. Murah kan? Akhirnya jadi import. Oke, udah nih import. Import katanya informasinya di markup harganya. Oke, import harganya di markup. Di sisi lain yang dibeli importnya juga bukannya sesuai spesifikasi. Coba udah berapa step celah, tuh? Celah udah berapa tuh? Mungkin kalau satu celah aja udah kena 10% aja kan udah gila banget gak? Nah, selanjutnya adalah transportnya juga di markup, Vi. Jadi kan ada juga salah satu anak usahanya Pertamina yang international shipping. Yang buat shipmentnya ya. Itu karena import juga, terus di markup juga tuh. biaya import kapalnya. Oke, udah sampai situ. Selanjutnya adalah yang terakhir, sampai di Indonesia si yang dibeli dari luar ini itu dicampur lah. Oh, itu yang baru yang diolah. Jadi campur sama RON 92 dijualnya dalam Pertamax. Jadi udah pembeliannya juga salah dari awal, dijualnya harga Pertamax. Enggak, bukan salah cuy, emang dibelinya yang itu. Iya, maksudnya kan coba kan maksudnya tidak sesuai spesifikasi kan. Emang sengaja beli sampai itu. Ujung di akhir dijual dengan harga Pertamax gitu. Jadi itu rangkaiannya makanya gue juga kemarin pertanyaannya kok bisa sampai orang-orang bilang sampai 1.000 triliun. Oh, ternyata karena di setiap step itu terjadi penyelewengan. Dan dari setiap penyelewengan ini bisa berapa persentasenya? Gede dong. Nah, selanjutnya juga dari semua itu kejadiannya ngebuat harga BBM dalam negerinya jadi tidak bisa murah. Makanya acuannya. Jadi keseluruhan rangkaian aktivitas yang dilakukan Pertamina ini membuat dalam negerinya jadi mahal. Nah, dan yang dituntut untuk menyesuaikan itu yang swasta ini, yang dari luar ini menyesuaikan sama. Padahal kalau kenyataannya sebenarnya harga intinya kalau dijual di luar sebenarnya gak sampai segitu sebenarnya harga minyak ya kan. Iya. Kan, gue lupa ya, gue pas tahun lalu kan kebetulan gue lagi pas ke Arab tuh. Itu aja tuh menurut nggak nyampe 10.000 kalau harga di Arab ya. Lumayan murah kok. 1 liternya tuh 6.000 apa ya? 6.000 apa 5.000 ya? Gue lupa, pokoknya kalau dirupiahkan segitulah gitu. Nggak terlalu mahal karena memang Arab juga penghasil minyak besar kan gitu. Tapi if we talk about if Indonesia could do the same thing, mungkin juga harganya nggak setinggi ini sekarang. Padahal kalau dipikirkan kita juga salah satu negara penghasil minyak terbesar juga. Kayak gue bilang Indonesia tuh nggak punya apa sih? Iya nggak? Gue karena dari kemarin ya alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama perusahaan, misalnya kemarin ke Riau, kemarin ke Medan gitu. Gue melihat bigger picture lagi gitu loh, yang kayak gila di Riau tuh punya semuanya, Vi. Atas sawit, bawahnya tuh minyak bumi. Iya. Itu makanya di Riau, lo kalau di kota Riau-nya aja itu panas, Vi. Jadi panasnya tuh karena dari bawahnya itu ada minyak bumi dan memang panas, di atasnya juga minyak ininya panas, cuacanya. Jadi panas sekali di sana tuh. Dan orang-orang juga bilang gitu, memang Riau tuh notabene kenapa cuacanya panas karena di bawahnya juga ada minyak bumi. Jadi maksud gue bayangin di Riau, di Papua bawahnya ada emas.
Di Ternate atau Sulawesi ada nikel maksud Nikel gue. di Sulawesi nikel. Bayangin di Kalimantan batu bara gitu maksud gue, di tempat di mana kita tidak punya apa, nggak ada, anjing semuanya tuh ada. Ya, masing-masing punya porsinya ya, tiap Punya pulau ya. porsinya, tapi tidak dikelola dengan benar gitu. So sehingga yang kelola pihak swasta asing semua. nah, ketika swasta yang ngelola ternyata jauh lebih better dong. Karena kenapa? Kalau mereka rugi, ya mereka jadi nggak bisa makan, Vi. Konsep sederhananya ke situ gitu. Dan maksud gua hal-hal yang terjadi dari korupsi-korupsi ini tuh hal-hal sederhana yang bisa sebenarnya dipantau, Vi. Iya. Karena maksudnya kebetulan karena kita kerjanya juga di perusahaan ya. Everything bisa dipantau sebenarnya. Iya. Dengan macam-macam, dengan sistem sebenernya. Terutama gitu. Apalagi sekarang yang sudah semuanya berbasis canggih, internet gitu. Iya, internet. Kayak digitalisasi. Kalau kita mau ngomong gini deh, misalnya, oh iya di tengah jalan dicuri nih, minyak kan ada yang kejadian di tengah jalan truknya berhenti terus dicuri sama sopirnya dijual ke yang lain-lain gitu. Itu ada aplikasi untuk pengecekan. Kayak dipasangin GPS gitu ya guys. Mobil lo berhenti di mana, berhentinya lama, bahkan di dalam tangkinya misalnya bisa turun berkurang, tuh apa enggaknya. Volumenya. Itu bisa ketahuan gitu. Maksud gue semuanya tuh ada sekarang gitu. And then it's still masih kejadian. Berarti kan memang sebenarnya karena yang di atasnya aja. Iya, di situ mereka membuat aturan dan sistemnya kan di dalam bagaimana caranya biar ada celahnya nih yang biar bisa. Bener. Coba. Maksud gue dan harga untuk sistem-sistem itu tidak mahal, Vi. Kalau kita ngomongin dengan rasio sebuah perusahaan ya yang nilainya juga sampai bermiliar atau triliun-triliun. Kalau kita ngomongin sistem-sistem itu ya mungkin ya miliar iya. Tapi kalau kita ngomongin secara perusahaan yang sampai triliunan kan nggak seberapa dari. Ditambah lagi dengan potensi kerugian yang mungkin bisa dibuat dari situ kan. Iya. Nah, pertama potensi kerugian, kedua yang ternyata dari situ jadi bisa sebuah keuntungan juga. Yang tadi kerugian jadi berkurang, makin sedikit celah-celah yang kayak untuk markup gitu kan, itu kan menambah keuntungan dong, gitu loh. Jadi kosnya turun, pemasukannya menjadi lebih baik karena nggak ada yang bahasa dikencingin karena keluar kan, gitu. Itu jadi maksud gue aneh aja sih kejadian sampai hampir 1,000 nih, aneh ya. Tapi ini emang ini guys ya bener-bener soalnya datangnya dari plat merah lagi guys ini. Iya sih. Kemarin Timah ya? Kemarin Timah. Itu tuh yang 300 triliun tuh PT Timahnya tuh gimana sih kalau kemarin gue lupa deh. Kalau yang kata dia ngasih izin kayak ilegal itu ya? Iya, masalah legal ya. Dan sekarang juga kurang ini 1,000 lagi. Iya, ini hampir 1,000. 300. Gue ya tadi ya kita sebelum ini sempat juga nonton video Pak Ahok yang dinarasi kan, gitu. Pak Ahok bilang bahwa ada misi dia pengen bikin Pertamina tuh ya udah seharusnya sekelas dunia lah. Iya. Itu salah satu visinya dia juga kan, itu yang membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Betul, walaupun pada akhirnya belum bisa terlaksana, gitu. Cuma di sisi lain yang gue pahamin dari Pak Ahok ngomong adalah it could be, itu bisa sebenarnya. Bisa banget. Bisa banget gitu. Karena memang peluangnya ada dan besar. Kita punya source-nya, kita punya orang-orangnya, konsumennya banyak juga ada. Lagi. Bahkan nggak ngomongin dalam negeri doang. Kalau kita punya lebih produksi dalam negeri bisa diekspor. Ya maksud gue apa yang kita nggak punya gitu loh. Dari hulu ke hilir tuh bisa gitu. Dan kalau kita nggak ngomongin, misalnya nggak diekspor, untuk dalam negeri aja hidup orang-orangnya, gue yakin. Maksudnya, lo nggak kekurangan minyak dan lo bisa bertahan hidup. Itu yang dilakuin sama Rusia, bos. Nah, iya itu. Soalnya kan dia kerja sama untuk ke pihak luar kan emang dia dikit banget kan Rusia. Iya, makanya banyak sekarang yang Rusia ditutup-tutup kan. Maksudnya nggak boleh kerja sama ini. Kalau pokoknya dia kan diblokade sama mana-mana negara-negara, terutama Europe dan US gitu. Ternyata dia bisa hidup sendiri nggak? Ya, bisa lah. Jadi ini juga buat negara lain gak sih? Salah satu produksi minyak terbesar juga kan dari Rusia, cuy. Iya. Jadi ketar-ketir. Nah, kalau dia tetap kerja sama.
Jadi kebutuhan minyak dunia kan jadi nggak tercukupi. Iya. Kalau misalnya Rusia ini Kita back ke dalam ke dulu. Kenapa lu tau nggak kenapa Jepang mau ke Indonesia pada saat dulu? Pas waktu 43 berarti kan. Udah menjelang Indonesia mau merdeka. Menjelang mau merdeka. Kan dia 43 tuh 2 tahun doang kan sampai 45. Tahu nggak kenapa Jepang ke Indonesia? Kenapa? Intinya adalah Jepang itu kekurangan minyak bumi. Oh iya. Jadi Jepang tuh mau nguasain Indonesia karena mau narik minyak bumi, coy. Karena kan dia lagi perang tuh dan dia kan waktu itu masih masuk ke dalam golongan sama Nazi kan. Sama Jerman kan. Sama Jerman. Dia kan mau bikin namanya kayak pokoknya semua dunia harus tunduk sama Jerman, Italia dan Jepang. Kan trionya itu kan. Nah, Jepang itu pas posisinya lagi mau nguasain itu kekurangan minyak dan dia nyari Indonesia. Buat menuhin kapasitas minyak dia. So, maksud gua Jepang itu ngelihat kita karena mau nyari minyak, coy. Artinya kita tuh sebenarnya punya sebesar itu, tapi kitanya sendiri yang tidak wise dan tidak nggak punya empati aja sih kalau kata gue untuk sadar bahwa gila kita tuh sebesar itu, coy, peluangnya gitu. Kita punya potensi sebesar itu, tapi secara yang di atasnya ini emang masih rakus, itu. Coy. Kenapa kita terakhir bahas soal kabur aja dulu? Kenapa kita bahas soal Indonesia gelap? Ya karena emang problemnya ada di sininya. Yang sebenarnya bukan wilayahnya yang salah. Kitanya memang yang punya semuanya, tapi si para pemilik yang stakeholdernya ini yang tidak wise dalam mengelolanya gitu. So malah jadi senjata makan tuan yang sebenarnya kita punya peluang besar gitu. Gitu, jadi kasihan aja. Kasihan lah kita ya tinggal di Indo. Terus mau sampai kapan? Coba sampai kapan aja kayak gini lo ujung-ujungnya hanya membuang-buang kesempatan. Kita doakan aja lah ya pemerintah yang sekarang semoga bisa lebih tegas. Semoga iya. Tapi tetap kita support lah. Semoga ini bisa cepet diatasi lah ya masalah-masalah kayak gini. Setuju. Dan doa gue adalah ya semoga sehat-sehat untuk Kejagung sih. Iya. Karena yang berani hanya Kejagung sekarang kan. Oke, sama kita harapnya mungkin perusahaan-perusahaan pelat merah kita ini kedepannya bisa memilih orang yang betul-betul punya capability yang jujur. Karena terakhir kalau nggak salah yang gue dengar mantan yang direkturnya Patraniaga ini sebelumnya kan dari perusahaan sebelumnya dari PT Petra atau apa gitu. Yang disebutin sama Ahok tuh yang di podcast dia juga yang di narasi. Nah itu kan sebelumnya udah pernah kena kasus juga kan. Yes. Iya betul. Tapi direkrut sama Pertamina. Ibaratnya rapornya udah merah nih, tapi tetap ibaratnya, tapi banyak loh kejadian kita di negara kita yang masuk di pemerintahan juga gitu kan, banyak yang sebenarnya udah problematik. Punya rapor merah dari pemerintahan sebelumnya kan, masa jabatannya dia yang sebelum, tapi tetap masih dipanggil lagi. Nah di sisi lain juga harus lihat kadang terlalu banyak kepentingan juga kan, Vi. Ya kan kayak maksudnya si direksi ini orangnya si A, orang si B. Jadi kan ya sulit juga sih. Maksudnya gimana ya? Gue juga bingung karena terlalu banyak yang mau ambil uang itu sih, Vi, kalau kata gue. Jadinya berantakan gitu. Dan yang gue bilang tadi sebenarnya banyak sekali maksudnya gini, hal-hal tersebut tuh hal-hal sederhana yang bisa dilihat. By system apalagi sekarang bisa dilihat by system. Nah, sekarang cuma menurut gue tinggal kemauan pemerintah ataupun BUMN ini untuk stakeholder mau nggak menerapkan sistem yang benar, ya kan, mau nggak emang definisi terbuka segala macamnya. Jadi nggak ada yang misalnya kayak tadi gue juga lihat dari ininya Pak Ahok, tanda tangannya aja selama ini sebesar Pertamina, tanda tangan basah. Gue kayak itu hal yang sangat sederhana, coy. Lo pakai PDF bisa, coy, gitu lo ngerti gak sih? Dan bikin sistem berapa sih, Vi? Iya. Beli ERP berapa sih? Apalagi ini kan sekelas perusahaan Pertamina, cuy. Perusahaan-perusahaan yang ini aja semuanya udah serba digital, paperless.
Iya, paperless bener gitu. Dan pakai ERP itu semuanya dari awal itu minyak ditarik sampai nozzle masuk ke dalam mobil tuh itu bisa kecek sebenarnya. Iya, bisa dilacak ya. Dari hulu ke hilir kan. Jadi pengeluarannya berapa sih? Total pengeluaran minyaknya kan? Iya, dari produksi sampai dari beneran tangkinya, kejual. Jadi dari produksi diolah mungkin jadi ron berapa sampai akhirnya kejual masuk ke tangki mobilnya orang-orang atau motor orang-orang. Itu berapa yang keluar? Bisa kecek kan sebenarnya. Dan bikin sistem kayak gitu berapa sih, Vi? Gitu. Iya. Maksud gue Indonesia juga gak kekurangan kok, orang-orang IT-nya juga hebat-hebat. Iya, betul. Dan banyak juga kok vendor-vendor IT yang bener, banyak kok maksud gue. Dan secara harga juga gue yakin bersaing. Maksudnya nggak yang mahal-mahal banget juga gitu. Kayak maksud gue kayak nggak masuk akal aja sih kalau di gue gitu, kayak gila banget ya gitu. Itu bisa terjadi gitu. Berarti emang dari stakeholder ini. Ya nggak mau kan? Iya, emang nggak mau. Emang nggak mau aja gitu. Padahal Pak jalurnya ada iya, gitu. Jalurnya ada. Jalurnya macam-macam ada gitu. Cuma jalurnya ada tapi kan jalur buat mereka kan jadi ketutup. Itu jadi ya duit sampingannya nggak ada kan gitu. Tapi ya gitu jadinya kayaknya hanya beberapa pihak. Iya betul. Dan masyarakat juga ujung-ujungnya yang kena gitu. Kasihan. Kita ya kasihan ini masyarakat ini. Iya ya. Konsumennya iya. Kelas menengah kayak kita gini yang menanggung mereka nya. Apalagi bayangin yang menengah ke bawah. Aduh. Dan sekarang ditambah keadaannya lagi banyak banget yang kena PHK. Gitu loh maksud gue. Aduh. Mana ya, bingung gue. Ini udah speechless gue. Ya itu sih gue sejujurnya kalau sekarang jadinya mau pakainya Shell dulu ya kayaknya. pakai swasta ya. Tapi gue nggak nutup, tapi gue harap mungkin setelah kejadian ini mungkin Pertamina jadi lebih berbenah lagi ya mungkin, tapi yang susah mungkin mereka memperbaiki citranya mereka lagi sih, balikin. Reputasi. Tapi gue percaya mungkin setelah kasus ini mungkin mereka udah lebih baik lah. Amin, amin semoga ya. Gue berharap juga itu supaya ya karena berat loh memperbaiki reputasi kayak gitu berat. Karena orang udah berpikir bahwa ya lo aja dari awal beli sampai diolahnya udah salah. Iya, bayang dari tahun 2018. Dari itu dari 2018. So it could be 7 years ya sampai sekarang. 7 tahun. Ya. Seperti itulah. Aduh sedih gue. Jadi sekian pembahasan kita mengenai Pertamina. Ya semoga lebih baik lagi untuk BUMN kita, buat pemerintah kita. Semoga ini bisa rampung juga nih. Kan jadi akhirnya udah mulai ketahuan. Mungkin nanti BUMN lainnya, informasi nanti next siapa tahu bakal seru nih. Kemarin gue lihat Kejagung katanya mau bahas apa? Menteri Perhutanan, Kementerian Pertuhanan, Pertuhanan lagi gue ngomongnya Perhutanan. Waduh. Ngeri banget ya. Itu katanya itu Kejaksaan Agung. Jadi itu nggak ada tahu, siapa tahu nanti kebongkar. Iya masih baik. Karena kan di kita memang selalu berhubungannya dengan pemerintah, sumber daya alam kan. Iya. Oke, baik, sekian pembahasan kita soal Pertamina. Sampai bertemu di lain episode. Oke, sampai jumpa.